Untuk sekarang, saya masih lihat possible structure adalah ini, impulse A, B, C, drop. Dropnya di sini minimum harus take 3620, the best case. Jadi buat kalian yang expect, ya, para seller yang expect gold untuk reversal total drop, this is not the time. Di bawah 3620 atau di bawah 3610, look for the buy setup. Oke, jadi any drop sebelum FOMC di bawah harga ini, Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 15 sampai dengan 19 September 2025. Dan khususnya untuk minggu ini bakalan jadi minggu yang sangat volatile. Mengapa? Karena kalian bisa lihat di sini di ekonomi kalender, ini akan banyak sekali data-data ekonomi yang bakal dirilis, plus kebijakan moneter yaitu berupa suku bunga. Nah, untuk suku bunga sendiri di minggu ini ada beberapa bank sentral yang akan mengumumkan suku bunganya. Yang pertama dari Kanada. Oke, diperkirakan suku bunga bakal dipangkas menjadi 2,5%. Lalu dari US, ya, dari Fed diperkirakan bakal dipangkas dari 4,5 jadi 4,25%. Kemudian nanti di hari Kamis juga pukul 18 waktu Indonesia Barat, suku bunga dari Bank Sentral Inggris diperkirakan stay di angka 4%, dan nantinya seperti biasa di hari Jumat ada kebijakan policy rate dari Bank of Japan di mana suku bunga diperkirakan bakal stay di angka 0,5%. Nah, seperti apa strukturnya? Ya, untuk minggu ini saya akan bahas cukup panjang, cukup detail. Ada beberapa pair yang sudah saya siapkan jadi watchlist saya untuk minggu ini. Oke, jadi teman-teman di bagian awal ini saya mau teman-teman mencatat Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan nantinya saya bakal ada update di midweek market update ya hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat, ya, seperti biasa malam. Oke, seperti apa strukturnya, level-level yang harus diperhatikan. Kita langsung aja ke chart. Untuk yang pertama, ya, yaitu market emas terlebih dahulu. Untuk market emas, ya, setelah all time high di sini, oke, ini adalah all time high. Lalu market drop, up, slow and messy move ke bawah, up. Oke, nah, possible pertama yang saya lihat adalah structure ini, impulse A, B, C. This is your running flat. Oke, nah, cuman saya nggak terlalu suka dengan cara market turun di sini karena kenapa? Ini adalah terkesan seperti konsolidasi atau bergerak turun correctively. Yang saya mau setelah ini dia drop impulsively. Namun pergerakannya ini adalah correctively. That's why tadi pagi kita ada sell, ya, kemarin itu 365152 ya di sekitar harga sana. That's why tadi pagi ketika dia udah break di bawah 3637 di sini sekitar 3635, saya sudah mulai manage trade saya by taking partial profit. Oke, jadi in this case kalau dia pun mau naik lagi jadi begini, extend tanpa break top di sini, jadi impulse A, B, lalu seperti ini, C, expanding flat, one more time sell to the downside without breaking this top. Jadi yang sell kalau dia expanding flat, SL-nya di atas ini. Oke? Ya, di atas ini, di atas all time high 3675 ya, 76.695 ya, let's say 3675. Oke, nah jadi untuk sekarang saya masih lihat possible structure adalah ini, impulse A, B, C, drop. Dropnya di sini minimum harus take 3620, the best case take this low 3610, then we can go up. Oke, nah, namun kalau dari sini dia naik berarti dia akan kena SL saya di break even yaitu 3650, stop loss di break even saya at the moment. Oke, possible jadi expanding seperti ini, impulse A, B, C, one more drop, take 3620 minimum or the best case 3610. Oke, lalu we can go up. Oke, kenapa masih bisa naik? Karena overall kalau kita ke chart 4 jam overall, ini saya hapus dulu. Jadi kalau overall let's say strukturnya nggak berubah seperti ini, maka
Ini adalah your possible regular flat for one more push, take this stop. Oke, jadi buat kalian yang expect, ya, para seller yang expect gold untuk reversal total drop, this is not the time. Oke, this is not the time, karena the real deal, saya sudah katakan di midweek market outlook kemarin, the real deal adalah ini, impulse. For this impulse correction, you will have another impulse. So buat kalian yang menurut saya yang mengatakan atau expect harga ini bakal reverse, I don't think this is the time. Ya, any drop adalah one more push ke atas. Oke, jadi menurut saya ya di bawah 3620 atau 3610, di bawah 3620 atau di bawah 3610, look for the buy set up. Oke, jadi any drop sebelum FOMC di bawah harga ini, look for one more push to take all time high. Ya, jadi itu yang saya lihat untuk emas. Jadi any drop sebelum FOMC, that is your chance to get in again for the buy setup. Ya, to get in again for the buy setup for another push di atas 3675. Ya, 3700, 3750. Oke. Jadi untuk minggu ini ya, pertama di awal pekan saya masih expect impulse A, B, C. Ini harus take 3620. Kalau tanpa take 3620 dia naik lagi seperti ini, maka saya expect one more drop ke bawah tanpa break top di sini. Setelah one more drop ke bawah ini, strukturnya berubah jadi seperti ini. Oke, this is your regular flat for another up later. Ya. Jadi sebelum FOMC, kalau harganya udah drop di bawah 3620 atau 3610, ya possible for one more up. Ya, saya akan update ini lagi nanti di hari Rabu seperti biasa sebelum FOMC jam 8 malam. Oke, itu untuk emas. Next untuk US oil. Nah, untuk US oil hari Jumat lalu saya ada buy ya di time frame 2 jam. Oke, time frame trigger saya adalah 2 jam kemarin di sini. Ya, 6231. Ya, saya expect take di stop 6410 lalu drop kembali. Ternyata yang terjadi adalah dia udah jemput stop loss di small profit saya, and then possible heading up again. Just let it be. Ya, kalau di sini saya melihat ini adalah impulse ada begini lagi, ya seperti ini tanpa break low di sini, saya bisa enter lagi ke atas. At the moment saya nggak melihat ada complete correction, ya. Oke, jadi just let it be. Kalau dia mau naik dari sini shoot up ke atas, take this stop, ya, just take the top, oke, or even mau take 65, or even mau di atas 666, just let it be, karena saya melihat ada one more drop, take this low. Oke, kenapa? Karena berdasarkan bigger picture yang sudah saya sering sampaikan, saya masih expect ya harga seperti ini. This is your impulse, this is your A, this is your B, something like this, drop. Nah, harga itu menurut saya idealnya harus 5691. Oke. A sama dengan C adalah di 5691 for another up. Jadi bisa dikatakan adalah kalau harga sudah hit di sini, ya look for the buy setup for one more push ke atas. Ya, one more push ke atasnya ini adalah kita expect, oke, minimum can take this top, ya top di sini 70. Oke, jadi kalau bayangkan kalau buy setup terjadi let's say di harga 58 deh kita bilang, 58 ke 70 itu adalah 1200 pips. Oke, jadi US oil ya, ini saya sudah tunggu cukup lama, kita lihat ya. Any drop again ya, di mana harga nyentuh 5691 or even lower, ada buy setup, ambil ke atas. Targetnya minimum adalah 70, the best case adalah level 77. Oke, itu untuk US oil. Next adalah silver ya. Silver menurut saya kalau kalian expect ini untuk juga reversal, this is not the sign market will reverse on you ya, up. Oke, one more drop di bawah ini, look for the buy set up untuk ke atas. Jadi kalau sebelum FOMC udah terjadi one more drop seperti ini, this is heading up. Oke. Ya, itu untuk silver. Jadi break di bawah ideal 4182, time to look for buy.
Oke, GBP USD ini adalah update dari minggu sebelumnya ya. Untuk GBP USD saya expect itu minggu kemarin itu adalah harga jadi expanding flat di bawah ini and then push ke atas ya. Walaupun saya punya sell, saya tahu setelah saya sell ini harganya ini cenderung consolidate. So ya, saya lagi mengupayakan gimana kita bisa keluar dari market, or the worst case kita hit stop loss di 1.3610 ya. Harga sellnya 3505, jadi it's around 105 pips. Oke, stop lossnya, or it's around 1% risk ya dari account size. Nah, what's next untuk ini? This is up, drop, something like this. Okay, we can look for buy ke atas. Atau kalau dia extend ke bawah di sini, okay, impulse A, B, di extend ke bawah, break di bawah ini, ideally adalah break di bawah ini, dan look for the buy ke atas. Jadi untuk ini saya lagi mikirin untuk switch posisinya ya. Oke, itu untuk GBP USD. Berikutnya market yang saya mau bahas itu adalah Canadian Swiss franc. Kenapa saya mau bahas ini kembali? Karena ini adalah potensial another all time low terjadi. Nah, kalau saya kecilin ya dari chart. Oke, daily ya, daily. This is all time low. Oke, all time low. Kalian bisa lihat, atau kalau mau lebih jelas kalian bisa lihat di weekly. Nah, weekly ini adalah all time low. Oke, ini adalah all time low. Nah, tentunya kita nggak serta-merta udah all time low buy. Kenapa? Karena lihat, ini belum ada indikasi market bakal reverse. Jadi kalian bisa lihat di sini adalah impulse, ini adalah konsolidasi. Konsolidasi ini artinya adalah one more drop to take this low, artinya another all time low. Jadi yang mau saya sampaikan adalah look for the buy setup di bawah all time low lagi ya, buy setup. Oke, jadi bukan serta-merta langsung pasang limit langsung kalian buy, enggak, look for the buy setup di bawah. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Euro-AUD. Untuk Euro-AUD seperti yang saya bahas di midweek market update kemarin di live session, saya katakan look for buy setup di bawah harga ini. Setelah break di bawah low ini dan dia udah kasih, dan kita ada buy di 1.36178. Oke, at the moment minimum saya lihat harga break di atas stop di sini kalau dia mau drop kembali. Nah, jadi intinya kalaupun dia take the low lagi minggu lalu, sekali lagi look for the buy setup untuk ke atas ya, karena ini adalah impulse A, B, C for another push ya. Minimum adalah take semua liquidity di sini, kalau dia mau drop lagi ya dia baru drop lagi. Oke, itu untuk Euro-AUD. Market berikut yang mau saya bahas adalah Euro Swiss. Nah, untuk Euro Swiss kurang lebih ini sama dengan USD Swiss, yang artinya adalah ini adalah potensial impulse kita. Oke, ya. Jadi look for the buy setup ketika dia ambil low yang warna merah ini 93145. By the time dia akan menjadi begini for another push ke atas. Oke, jadi Euro Swiss look for the buy setup ketika dia udah, ini karena naiknya apa? Impulse, naiknya ini collectively, artinya one more drop is expected. Oke, untuk Euro Swiss one more drop is expected. Look for the buy setup ketika di bawah 93145. Oke, itu untuk Euro Swiss. Next market yang saya mau bahas itu adalah Euro GBP. Euro GBP juga sama, di sini saya sudah tandai alertnya. Oke, drop di sini kalian bisa lihat ya, drop, consolidate, drop, dan ini adalah consolidate, artinya one more drop take this low ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 wave corrective downward ya, 5 wave down. Jadi artinya next adalah ekspektasinya adalah up. Oke, jadi untuk Euro GBP look for the buy setup di bawah harga ini ya, di bawah harga low di sini 8635 ya, 0.8635. Market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah GBP Yen, dan di sini saya nggak bosan-bosannya saya ingatkan GBP Yen dari bigger time frame ya. This is drop A, B, C. This is your regular flat for one more drop ya, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, A, B, C, one more drop seperti ini. Nah, ideally adalah 203. Kenapa? Ini adalah order block 203 sampai 208 ideally.
Oke, namun at the moment kalau harganya nggak nyampe sana, dia akan drop. Dia kalau udah drop, dia akan naik lagi. So, what can we do? Karena mengingat minggu ini kita juga punya data ekonomi dari Bank of Japan. Yang bisa kita lakukan adalah ideally dia take the top, look for the sell setup ya. Take this top, look for the sell setup, drop, take profit, another push ke atas ya. Karena ideally itu adalah 203. Jadi untuk GBP Yen kalau kita turun time frame, oke, untuk GBP Yen take this top, ini berapa? Topnya adalah 200.368, any sell setup di atas 200.368 kita ambil, drop sebelum naik ya. Itu untuk GBP Yen 203 kita bisa expect major drop. Dollar Canadian ya, dollar Canadian bigger picture-nya adalah ini. Impulse A, B, C, dan saya sebenarnya expect dia drop sekali lagi begini before another push. Tapi yang terjadi adalah ya, dia kasih running flat, impulse A, B, C, this is expanding up. So what's next? This is your impulse A drop. Jadi kalau sebelum FOMC pun dia naik, take this top yang di sini, dia akan drop kembali. Ataupun kalau dia naik, take this top, dia akan drop kembali seperti ini. Di bawah ini, look for the buy setup ke atas ya. Can take this top ya, 1.39 or even 1.4. Oke, itu untuk dolar Canadian dollar. Swiss yen. Nah, untuk Swiss yen ya, saya lagi plan untuk sell di sekitar 185.30 sampai dengan 50. Stop loss di atas 186.30. Target all the way down sekitar 182 atau 183. Oke, itu untuk Swiss yen. Karena kenapa? Bigger picture-nya mengatakan, ya ini bigger picture-nya. This is your impulse A, this is your B, potential one more drop. Kenapa? Ini sudah take another all time high. Sudah take liquidity. Sekali, ya ini break setelah all time high ini kemarin di sini sekali, dua kali. Udah dua kali dia take, lalu drop. Ya, harusnya ini akan drop kembali, setelah ini baru up ya. Ke level lebih tinggi. Jadi impulse A, B, C ya, kita akan trade di bigger picture ini adalah wave C-nya. Oke. Nah, perjalanan ke wave C-nya ini di degree yang lebih kecil, saya melihat ini adalah potential correction. Oke, ini adalah potential correction. Kalian bisa lihat di sini. This is your impulse A, B, C. It can go down ya. Target saya adalah 182 sampai 183 levelnya. Oke, itu untuk Swiss yen. Dollar Swiss sama ya. Di sini saya punya posisi buy. At the moment SL-nya itu bukan di sini tapi di bawah ini. This is your stop loss here. Why? Karena ini. Impulse A, B, C. This is just extension ke bawah untuk naik. Ya, dan targetnya itu adalah minimum break di atas top ini or the best case 82 ya, 0.82 ini ya. Jadi untuk dollar Swiss saya masih maintain posisi buy dengan catatan dia tidak break di bawah low di sini, dia respect low di bawah ini. Oke. Next market yang saya mau bahas itu adalah indeks. Nah, untuk Dow Jones minggu lalu setelah CPI, andaikan harga drop di bawah ini akan jadi structure yang perfect menurut saya, expanding untuk another all time high. Nah, di awal pekan ini setelah all time high kemarin, apakah ini tanda market bakal reverse? Enggak menurut saya. Kenapa? Di sini market juga nggak drop impulsively, minimum break this low or even this low, nggak terjadi, dan dia cara turunnya itu pelan sekali. Yang artinya apa? Yang artinya adalah setelah all time high pun ini masih akan heading up. Oke? Nah, jadi what's next? Saya bisa expect sesuatu seperti ini. Kalau ini terjadi sebelum CPI, ya, dia drop kembali bentuknya seperti kayak gini sebelum CPI. Jadi setelah all time high ini, ya, marketnya ini kalian bisa lihat dia dropnya ini pelan. Jadi kalau kalian expect setelah all time high ini dia reverse, dia minimum harus break low di sini atau low di sini impulsively lalu kasih correction. Nah, ini tidak kita temukan pada saat ini. What can we expect next adalah impulse. Nah, kalau ini terjadi sebelum FOMC bakal angkat ini ke atas.
Oke, ya, catat sebelum FOMC, kalau ini terjadi, FOMC akan angkat tingkat. Anyway, saya akan update structure ini nanti di hari Rabu, ya. Jadi hari Rabu ketika market udah kasih lebih banyak data, kita bisa lihat, ya, apakah market kasih sesuatu seperti ini. Oke, kalau market kasih sesuatu seperti ini, FOMC itu pasca FOMC itu adalah buy karena harganya akan ke atas. Oke, itu untuk Dow Jones. Next adalah US 100. Nah, untuk US 100, menurut saya, structure potensialnya itu sebelumnya adalah ini. Oke, lalu kalian bisa lihat. Jadi kalau sebelum FOMC, harga udah drop begini, minimum, dia take this low, then I'm going to be interested in buy untuk ke atas. Jadi ini juga belum kelar. Jadi drop ini adalah bagian akhir dari correction untuk naik lagi. Jadi untuk US 30, US 100, kalau kalian expect ini reversal hanya karena melihat sudah all time high, this is not the time. Ya, belum waktunya. Oke. Nah, market berikut yang mau saya bahas itu adalah DAX. Nah, untuk DAX saya akan look for, karena ini strukturnya berbeda ya. Strukturnya ini berbeda. Saya akan look for sell setup. Ya, sell setupnya ini di atas ini. Harga 23.900, let's say 897. Jadi ini adalah impulse A, B, C, something like this, regular flat for one more drop. Oke, jadi look for the sell setup di atas 23.900 untuk DAX. Terakhir kategori market yang saya mau bahas itu adalah crypto, BTC. Untuk BTC saya masih lihat another upside. Kenapa? Dari ini aja kita udah bisa lihat. Ya, kalau ini adalah impulse dan kita bisa lihat di sini ini adalah correction. Ya, jadi kalau market mau reverse dia harus dropnya tajam, bukan begini, pelan-pelan. Kalau pelan-pelan begini depannya ada impulse ke atas, maka this is heading up. Dan ini sinkron dengan yang saya amati di bigger picture. Di bigger picture saya melihat adalah this is your impulse ini drop A, B, C. Jadi ideally adalah di atas 117.400-an. Oke, nah ini ya. Ini 117.400 atau 500, paling bagus 618% atau di atasnya Fibonacci retracement. Oke, then heading for another down. Jadi saya nggak expect dia break all time high dulu kalau kali ini dia naik ya, belum. Oke, jadi untuk BTC di atas 119.500, which is itu adalah 61,8%. Oke, look for the sell setup, SL di atas all time high. Nah, ini kurang lebih juga sama menurut saya. Ya, menurut saya ini turunnya pelan, one more up ke atas ya, di atas 4710, 4770, 4800-an. Look for the sell setup without breaking this stop. Jadi seller itu kalau sell, SL-nya di atas all time high kemarin. Oke? So I think that's it. Itu dulu untuk kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu jam 8 malam sebelum FOMC. All the best for your trade. Trade with care. I'll see you in the next Wednesday di live session midweek market update. Bye-bye.